adik-adik, sekarang kita lanjut materi yang keempat, hukum dasar yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume itu bisa juga dikatakan hukum Gay-Lussac, ya. Jadi jika ketemu kata Gay-Lussac, berarti itu menyatakan hukum perbandingan volume. Bunyi hukum perbandingan volume yaitu jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi membentuk bilangan bulat yang sederhana. Jadi di sini ada kata kunci gas-gas. Jadi kalau sudah ada kata kunci gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi, berarti kalau di reaksinya, di pembentuknya gas, maka hasilnya juga pasti sudah gas. Jadi ini antara gas dengan gas hasil reaksinya, oke? Jadi di sini untuk hukum perbandingan volume bisa kita gunakan persamaan koefisien 1 per volume 1 sama dengan koefisien 2 per volume 2. Artinya apa? Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Gitu ya, dimana koefisien 1 per koefisien 2 sama dengan V1 per V2. Itu hasilnya. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oke, sekarang kita ke contoh. Dimana contohnya ada di sini dituliskan bahwa pembuatan asam nitrat dalam industri dengan reaksi NH3 ditambah O2 menghasilkan NO ditambah H2O. Ini reaksinya sudah setara belum? Kita cek. Jadi jika ada suatu reaksi dikasih tahu dalam soal kimia, kalian cek dulu reaksi itu sudah setara atau belum. Jika keterangan setaranya tidak dikasih tahu, tapi tetap harus dicek, oke? Kemudian yang ditanya adalah volume nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida itu yang mana? Yang ini ya, NO. Volume NO berapa jika yang dihasilkan pada reaksi 6 liter gas amonia. Jadi 6 liter gas amonianya. Yang diketahui adalah NH3. NH3-nya diketahui 6 liter, yang ditanya adalah NO-nya. Ingat, hukum perbandingan Gay-Lussac itu adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita cari dulu perbandingan koefisien mereka supaya kita dapat berapa volumenya si NO. Oke, caranya kita setarakan dulu ya. Reaksinya tadi antara apa reaksinya? NH3 ditambah O2 menghasilkan apa? Iya, NO ditambah H2O. Ini reaksinya. Kita setarakan dulu supaya kita tahu berapa perbandingan volume mereka dengan perbandingan koefisiennya. Jangan kamu langsung bilang 1 banding 1 banding 1, tidak ya, belum tentu. Kita setarain. N-nya 1, di sini 1. Sama ya? H-nya 3, di sini hanya 2. Oh, hanya berbeda. Supaya sama hanya kita apain? Yang di kiri kita kali 2, yang di kanan kita kali 3. Hanya sama. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 2, 6. Sama kan? Hanya. Kemudian kita tinjau O-nya. O-nya di sini 2, yang di sini O-nya 1 ditambah 3, 4. Kita lihat lagi apa yang berbeda. N-nya. N di sini 2, N di sini 1. Maka yang sebelah sini kita kali 2 NO-nya. Nah, setelah NO kita kali 2, O-nya 2 ditambah 3, 5. O di sini 2. Supaya sama, kita gini aja caranya, 5 per 2, ya kan? 5 per 2 dikali 2 kan 5. Sama kan totalnya? Iya, tapi nggak boleh koefisien pakai perbandingan bilangan pecahan. Maka kita kali 2 semua koefisiennya. Ketika kita kali 2 koefisiennya, ini menjadi 4 NH3. Yang ini menjadi 5 O2. Yang ini menjadi 4 NO, dan yang ini menjadi 6 H2O. Cek O-nya. Di sini 10. 4 ditambah 6 10. Sama, semua sudah sama. Tinggal kita cari yang ditanya. Jika yang diketahui ternyata ini 6 liter, maka ini berapa? Yaitu yang ditanya ya. Lihat perbandingan koefisien mereka. 4 banding 5 banding 4 banding 6. Jadi tuliskan perbandingan koefisien mereka sama dengan 4 banding 5 banding 4 banding 6. Di sini di 4 yang NH3 itu 6 liter. Ya kan? 6 liter. Nah, yang ditanya si NO 4 juga koefisiennya, berarti NO-nya juga 6 liter. Nah, jika ditanya
6 liter. Jadi yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah volume monoksida, nitrogen monoksida. Berarti jawabannya adalah 6 liter. Oke, untuk mencari O2 sudah tahu, maka nanti di rumah cari yang H2O-nya berapa. Pasti sudah tahu caranya dengan cara begini, oke? Silakan dicatat dulu supaya kita lanjut ke materi yang kelima. Oke, kita lanjut lagi materi yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Ya, sebenarnya hukum Avogadro ini adalah sambungan daripada hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Avogadro ini hanya menyambungkan antara Gay-Lussac dengan volume yang tadi ya. Dimana hukum Avogadro ini hubungannya antara volume dengan mol. Tapi ingat, mol itu sama dengan koefisien. Jadi sama aja intinya, volume dengan koefisien, oke? Biar kakak jelaskan sedikit bunyi hukum Avogadro. Hukum Avogadro mengatakan bahwa jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama kan dengan tadi Gay-Lussac, pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi mengandung jumlah molekul yang sama. Ingat gak sih cara mencari jumlah molekul? Ingat dong, dimana Jm itu sama dengan N dikali L. L ini apa? Bilangan Avogadro yang kakak kemarin sudah konsulin, ya kan? Jadi Jm itu adalah N. Di sini berhubungan dengan apa? Dengan mol. Sehingga katanya di hukum Avogadro itu jumlah molekul itu sama dengan jumlah volumenya. Jadi molnya sama dengan volumenya. Sehingga bisa kita tulis persamaan V1 per N1, volume 1 per mol 1 sama dengan volume 2 per mol 2. Atau volume 1 per volume 2 sama dengan mol 1 per mol 2. Itu cara membandingkannya ya. Jadi di sini perbandingan catatan, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol itu di Avogadro, dan mol itu sama dengan koefisien. Ingat ya, mol itu sudah menyatakan koefisiennya atau banyak unsurnya. Oke, jadi ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan mol, dan mol itu sama dengan koefisien. Jadi bisa disimpulkan perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien sendiri. Hukum Gay-Lussac lagi kita mundurin, ya kan? Jadi hukum Avogadro itu ingat hukum lanjutan daripada Gay-Lussac, hanya berbeda model. Di sini jadi mol, tadi di Avogadro hanya koefisien, oke? Di Avogadro, di Gay-Lussac masuk kata tadi ya. Oke, sekarang kita bercontoh. Pada reaksi pembakaran, nah Avogadro itu di sini pembakaran, ya, sempurna 12 liter senyawa hidrokarbon. Oke, mungkin kalian baru mendengar istilah senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu ya deh, senyawa hidrokarbon. Biar kakak jelaskan sedikit yang ini, luar-luarnya saja tapi ya. Senyawa hidrokarbon itu ini nih ada hidro dan ada karbon. Berarti ada hidrogen dan ada hidrogen dan ada karbon. Ada C dengan H. Itu di senyawa hidrokarbon ada karbonnya dan ada hidrogennya. Jadi kalau dibilang senyawa hidrokarbon berarti ini modelnya CXH. Y, kenapa ada CXH? Y, Kak, ingat tadi kan ada PX, Y. X ini apa? Indeksnya si C, jumlah si C, dan Y ini apa? Jumlahnya si H. Karena nggak mungkin hanya satu, bisa aja si CH atau bisa juga C2, H2 gitu ya. Jadi ada angka indeksnya. Jadi senyawa hidrokarbon itu inilah dia bentuk senyawanya, CXHY. Ya, di sini di soal mengatakan pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Dia nggak ngasih tahu nih berapa C-nya, berapa H-nya gitu kan. Dengan 72 liter gas oksigen. Dengan gas oksigen. Dan ingat, kakak mau jelaskan sedikit. Kalau reaksi pembakaran, ya, reaksi pembakaran hidrokarbon, ya, hidrokarbon. Ini reaksi pembakaran hidrokarbon itu antara CXHY ditambah O2. Pembakaran itu menambahkan O2, menghasilkan CO2 ditambah H2O selalu ya. Jadi kalau pembakaran hidrokarbon itu selalu menghasilkan CO2 dengan H2O. Masalah berapa koefisien yang tinggal kamu setarakan. Intinya untuk reaksi pembakaran hidrokarbon inilah reaksinya. Tinggal kamu
rakan. Dan ingat, hidrokarbon itu inilah rumus senyawanya. Oke? Jadi di situ katanya menghasilkan 24 liter karbon dioksida jika semua volume diukur pada tekanan dan temperatur yang sama, pada tekanan dan suhu yang sama, maka rumus senyawanya apa? Rumus senyawa daripada si hidrokarbon ini apa? Si CXHY tadi. Oke? Ini udah dicatat tadi kan? Oke, untuk selanjutnya biar kakak hapus dulu, kita kerjakan soalnya. Oke, kakak hapus ya, Dek. Nah, kita kerjakan soalnya. Diketahui di situ senyawa hidrokarbon. Berarti ingat senyawa hidrokarbon CXHY ditambah, katanya kan pembakaran, tambah O2 menghasilkan selalu pasti menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di situ dikatakan CXHY-nya sebanyak 12 liter. Ya, pembakaran sempurna 12 liter gas hidrokarbon. Berarti di sini 12 liter. Menghasilkan dengan senyawa 72 liter gas oksigen. Oh, dengan gas oksigennya 72 liter. Menghasilkan diperoleh 24 liter karbon dioksida. Karbon dioksidanya 24 liter. Nah, ingat di sini di hukum Avogadro perbandingan volume sama dengan perbandingan mol, dan mol itu adalah koefisien. Oke? Sekarang kita cari dulu di sini perbandingan volumenya. Perbandingan volumenya lihat 12, 72, 24. Ini angka yang bisa dibagi semuanya, diperkecil. 12 dibagi 24 dibagi 2 menghasilkan 12. 72 dibagi 12 bisa nggak? Bisa. Menghasilkan berapa? Iya, 6. Oke? Maka kita kecilkan. Ini dibagi 12 1, yang ini dibagi 12 6, yang ini dibagi 12 2. Ini perbandingannya 1 banding 6 banding 2. Oke? 1 banding 6 banding 2 ini adalah perbandingan koefisien jadinya. Kenapa? Karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kita naikkan, jadinya koefisiennya 1 CXHY ditambah 6O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah H2O. Nah, sudah kelihatan nih, ya kan? Tapi yang ditanya masih ini ya, Dek, bukan koefisiennya aja. Yang ditanya rumusnya ini apa? Udah, tinggal kita setarain dong, ya kan? Lihat, O-nya di sini 12. Sebelah sini 2 dikali 2 4. 4 tambah berapa supaya 12? Iya, 4 tambah 8. Ini kali 8. Udah, ketika kamu kali 8, 2 dikali 2 4. Ditambah 8 12 setara O-nya. Lihat C-nya. C-nya di sini 2, tuliskan. Tuh, cara penyetaraan reaksi. Di sini C-nya sama dengan 2. Di sini C-nya sama dengan X. Maka X sama dengan 2. Sudah? Lalu di sini hanya 8 dikali 2. Iya, 8 dikali 2 sama dengan berapa? 8 kali 2 16. Di sini hanya berapa? Iya, benar. Hanya sama dengan Y. Udah, tinggal kita setarakan. Maka Y-nya sama dengan 16. Jadi senyawa itu apa? CXHY ini sama dengan X, yang ini sama dengan Y. Sama dengan C2H16. Inilah daripada rumus si CXHY itu. Bisa ya diikuti ya? Nah, lihat tahapnya. Ini 12, 72, 24. Dari soal tadi 12, 72, 24. Nah, kita cari perbandingan bilangan bulatnya 1 banding 6 banding 2. Karena 6 kali 12 72 kan? Nah, setelah dapat itu masukkan menjadi koefisien karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Setelah itu kita setarakan ruas kiri dengan ruas kanan. Kenapa H2O-nya tidak dikasih tahu volumenya, Kak? Karena H2O ini adalah hasil pembakaran uap air. Jadi dia biasanya volumenya nggak bisa kita lihat uap airnya kan gitu ya. Oke, jadi dari situ kita setarakan O-nya mengikuti H2O. Udah dapat, tinggal memasukkan nilainya, di mana CX sama dengan 2 dan HY sama dengan 16. Udah, C2H16 inilah senyawa yang ditemukan
AY. Oke, silakan dicatat supaya bisa dipelajari ulang. Oke, tadi kita sudah sampai ke materi yang kelima atau hukum dasar kimia yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Sekarang kita akan latihan soal ya, Dek. Memang sih tadi sudah ada sambil latihan soalnya, contoh soalnya, tapi biar lebih mantap lagi, maka kita latihan soal. Oke, di mana soal nomor 1, pada suhu dan tekanan tertentu 2 gram gas X2 ya mempunyai volume 1 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, ingat nih, pada suhu dan tekanan yang sama, 7,5 gram gas C2H6. Ada C2H6 nih. Ingat, kalau C2H6 ini menyatakan hukum apa? Ini kan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu berbaur dengan hukum apa? Hukum Avogadro. Jadi ini berpautan sama hukum Avogadro. Jadi diingat ya, hukum Avogadro lah soal nomor 1. Di mana katanya mempunyai volume 10 liter si C2H6-nya. Maka yang ditanya adalah massa atom relatif X. Yang ditanya adalah masanya si X, AR-nya. Massa atom relatif kan AR, ya kan? Nah, di sini yang ditanya adalah AR. Oke? Atom relatifnya daripada si X. Oke, biar kita kerjakan. Caranya ingat tadi ini hukum apa? Avogadro. Avogadro menyatakan apa? Avogadro menyatakan bahwa V1 per N. N ini apa? Mol, sama dengan V2 per N2. Jadi ini perbandingan antara volume dengan mol. Cara mencari mol ingat gak? Ada gram dan ada ml. Berarti cara mencari mol itu ingat, yang M sama dengan gram per ml, atau kalau bukan ml ya AR-nya. AR daripada unsur itu. Oke, sekarang kita kerjakan. Diketahui yang pertama, diketahui masanya si X2, M-nya X2 sama dengan berapa? 2 gram. Ya kan? Kemudian apa yang diketahui? Volumenya si X2, V-nya sama dengan 1 liter. Oke, apa lagi yang diketahui selain itu? Iya, yang diketahui selain itu apa? Masanya si M-nya si C2H6 sama dengan berapa? Iya, 7,5 liter. Kemudian apa lagi? Volumenya si C2H6. Berapa volume C2H6? Sama dengan 10 liter. Udah, tinggal kita pakai yang ini, rumus daripada yang ini. Oke, kita masukkan rumusnya. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Kita ubah nih, kali silakan kan? Maka ini sama dengan V1 dikali N2 sama dengan V2 dikali N1. Bisa dong? Iya. V1-nya berapa? Kita anggap yang satunya adalah si X2 dan yang duanya adalah C2H6. Kita masukkan volume X2 1 liter dikali molnya. Ingat, mol itu sama dengan gram per ml. Menurut kamu X2 ini AR atau ml? Iya, itu ml. Kenapa? Karena X sebanyak 2, berarti sudah ml dong. ml apa ini? Yang unsur, ya kan? Unsur daripada yang membentuk senyawa. Oke, yang ini jadinya gram per ml-nya berapa? Nggak dikasih tahu ml-nya. Masanya ada nggak gramnya? Oh, ada ya gramnya. Berapa gram dari si X2? 2 gram. Masukin 2 gram per, kakak ulang aja ya, kakak hapus dulu sebentar supaya tulisannya lebih jelas nanti kamu lihat. Molnya berapa? Oh, di sini kan yang ini mol 2 ya. Mol senyawa 2, bukan mol daripada si X2. Oke, kita masukin molnya daripada si C2H6. Berarti ini 7,5 per ml-nya berapa? 30, ya kan? Sama dengan V2-nya 10 dikali berapa masanya? 2 gram per ml-nya nggak dikasih tahu, ini yang ditanya ml. Udah, tinggal kita selesaikan. Caranya gimana? Sama dengan 7,5 dikali 7,5 per 30 dikali 1. Dia sendiri kan? 7,5 per 30 sama dengan 20. Ya, sorry, di sini dulu 20 per ml, ya kan? ml-nya
60 ya, kalau 7,5 kali 8 supaya 600 berarti kali 80, benar. Oke, berarti di sini per 7,5 dikali berapa? 80 sama dengan MR. Itu MR-nya si X2. Nah, yang ditanya MR kah atau AR kah? AR yang ditanya adalah atom relatif, bukan massa molekul relatif, tapi atom relatif. Maka MR-nya X2 sama dengan ARX ditambah ARX, ya kan? Jika MR-nya 80, maka ini 2ARX, ya kan? Maka kalau ditanya ARX-nya sama dengan 80 per 2 sama dengan berapa? 4. Iya, 80 per 2 kan 40. 40 sama dengan ARX. Udah dapatnya 40. Ada nggak 40? Terlihat 20, 25, 40, 60. Oh, ada. Jawabannya yang C. Oke, 40. Silakan ditulis dulu supaya kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita ke soal latihan yang nomor 2, sekaligus ini soal penutup dari kakak. Oke, di sini soal nomor 2 adalah sebanyak 10 cm3 hidrokarbon. Hidrokarbon lagi. Berarti ini semua hukum Avogadro. Kenapa kakak tegaskan hidrokarbon? Karena kalian beberapa orang kemarin bilang, Kak, hidrokarbon itu gimana sih? Biar sekalian kakak terangkan ya. Nah, sekali lagi senyawa hidrokarbon nih tepat bereaksi dengan 40 cm3 oksigen menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida jika volume semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka rumus hidrokarbonnya bagaimana? Oke, nah sekarang kita lihat nih. Di sini ada kata cm3, cm3. Jadi kalau 1 cm3 itu sama dengan, kakak tulis ya, 1 cm3 sama dengan 1 mililiter. Nah, kalau 1 meter kubik sama dengan 1 liter. Itu bukan meter ya, tapi milimeter. Ya, itu dia, oke? Jadi ini persamaannya. Jadi kalau 1 cm3 itu sama dengan 1 mililiter. Jadi satuan ini semua adalah mililiter. Kita perlu ubah ke liter enggak, Kak? Kalau memang satu soal mililiter, ya udah seterusnya mililiter juga nggak apa-apa. Tapi jika ada satu soalnya liter dan yang kedua ada mililiter, maka kita samakan satuannya. Kalau mili ya mili, liter ya liter, gitu ya. Oke, sekarang kakak tuliskan dulu senyawanya, senyawa hidrokarbonnya. Berarti kalau menuliskan senyawa hidrokarbonnya, ingat CXHY, ya kan? CXHY ditambah O2 kan pembakaran nih, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tinggal kita setarakan dengan cara apa, Kak? Volumenya. Ingat, hukum apa yang menyatakan volume sama dengan koefisien? Iya, hukum daripada Stiglitz dan Avogadro, di mana V sama dengan perbandingan V sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ingat, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisiennya. Lihat nih volumenya hidrokarbonnya katanya 10 liter. Bukan liter ya, tapi mililiter. Kemudian O2-nya berapa? O2-nya ini 40 cm3 atau 40 mililiter. Kemudian CO2-nya berapa nih karbon dioksidanya? Iya, 30 mililiter. Sama kan satuannya mililiter? Ya udah, kita pakai mililiter aja. Oke, sekarang kita buat perbandingan volumenya bagaimana? 1:4:3. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Tinggal kita masukin menjadi koefisien. Berarti di situ ada 1CXHY ditambah 4O2 menghasilkan berapa? 3CO2 ditambah H2O. Tinggal setarakan. Oke, lihat di sini O-nya berapa? 4 dikali 2. Iya, 8. Di sini O-nya berapa? 3 dikali 2. 6. Ditambah berapa sampai 8? Benar, ditambah 2. Oke, sekarang di sini hanya ada 4. Di sini
hanya Y. Tinggal kita setarakan pakai cara penyetaraan reaksi. Bagi 2, lihat, C-nya sama dengan X dan H-nya sama dengan Y. Maka di sini C-nya sama dengan 3 dan H-nya sama dengan 4. Berarti senyawa ini apa? CXHY 3 dan 4. Lihat, ada nggak C-nya 3? Ada ya kan? Lalu H-nya berapa? Hanya Y sama dengan 4. Ada nggak 4? Nah, ini 4. Dan jawabannya apa? Yang lebih tepatnya adalah B, karena C3H4. Paham ya untuk senyawa hidrokarbon? Oke, cukup sampai di sini latihan soalnya. Silakan ditulis dulu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita hukum dasar kimia. Tadi kakak sudah bahas mengenai hukum-hukum dasar kimia, ada 5. Dan sekaligus tadi kita sudah ada latihan contoh soal plus latihan soal juga ada kakak kasih. Jadi silahkan kamu catat ulang tadi yang sudah kakak sampaikan. Kamu review kembali. Jika ada yang kurang paham silahkan tanya kakak, karena kakak standby menunggu kalian di sini. Oke, salam sang juara dan semangat.